Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bicara Saham Indonesia. Semoga buat teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Karena telah menemani belajar bersama dari awal sampai sekarang. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya dan nyalakan lonceng berlangganan. Agar teman-teman dapat notifikasi saat pembaruan video dari Bicara Saham Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar lagi. Membahas saham murah di bawah 500 yang bagi dividen. Nah, kita langsung buka aja aplikasi RTI Bisnis. Buat teman-teman yang belum punya RTI Bisnis, silahkan terlebih dahulu download di Play Store. Dan kalau sudah punya, langsung buka aja aplikasinya. Semua investor di bursa tentu ingin membeli saham perusahaan yang sehat. Karena perusahaan yang sehat bisa memberikan keuntungan jangka panjang bagi para pemegang sahamnya. Nah, di masa pandemi ini banyak sekali perusahaan yang mengalami kerugian. Yang jadi masalah adalah banyak investor yang belum tahu bagaimana ciri-ciri perusahaan atau emiten yang sehat. Patut teman cermati, perusahaan yang sehat itu, yang pertama laba selalu bertumbuh. Artinya perusahaan tersebut selalu membukukan keuntungan di setiap tahun. Dan yang selanjutnya selalu bagi dividen. Jadi perusahaan sehat itu selalu membagikan dividen kepada pemegang saham. Cek saham Jaya. Nah, di sini saham ditarik turun dari harga sekitar 600-an ke harga 100-an. Nah, langsung aja cek bagian key statistik. Pantau di bagian EPS tahunan. Nah, untuk menghitung nilai EPS tahunan sudah ada di video sebelumnya. Menariknya di sini saham Jaya untuk harga BVPS di 182. Dan harga sekarang di 100-an artinya saham masih kategori under value. Untuk ROE 8,36%. ROA 7,12%. DER hutang perusahaan 17,79% dan cash ratio sebesar 62,48%. Dan menariknya di sini perusahaan Jaya bagi dividen bro. Dividen yield sebesar 1,83%. Kalau masuk cari titik aman buat beli saham. Bisa dikolaborasikan dengan teknik analisa dan pakai indikator Bollinger Bands, MACD atau yang lain. Nah, untuk saham selanjutnya TMAS. Teman-teman langsung aja ke bagian key statistik. Dan tak lupa juga cek bagian profil. Untuk komposisi kepemilikan saham di sini. Wow, cukup menarik juga teman-teman. Masyarakat masih pegang sebesar 19,16%. Artinya apa? Bahwa perusahaan masih yakin atas kinerja perusahaan yang akan masih berkembang di kemudian hari. Mantul bro, dividen yield sebesar 14,14% untuk saham TMAS. Patut teman-teman cermati juga untuk saham ini. Nah, untuk saham selanjutnya, Inai. Dan jangan lupa cek bagian profil perusahaan. Di situ tertera masyarakat sebesar 22,12%. Artinya perusahaan cukup liquid untuk jual beli saham. Cari yang komposisi antara 20% sampai 40%. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit saham yang beredar di masyarakat. Dividen yield sebesar 7,96% untuk emiten Inai. Dan menariknya di sini saham ini masih under value bro.
dinilai dari EPS tahunan. Coba kita hitung nilai EPS tahunan dikali 10. Cek sebelum pandemi di tahun 2019. Di situ tertera 53 artinya. Di sini untuk harga wajar saham ini di 530. Jadi sudah terdiskon. Dan yang terakhir saham Good. Coba cek juga bagian profil perusahaan bro. Di situ tertera dulu harga IPO sebesar 1.285 di tahun 2018. Dan menariknya lagi, banyak investor yang tertarik sama emiten satu ini. Nah untuk dividen emiten Good sebesar 0,98%. Perusahaan tersebut rutin membagi dividen sejak tahun pertama IPO. Nah sekian dulu pembahasan hari ini. Silakan subscribe dan nyalakan bunyi lonceng agar dapat pembaruan video dari Bicara Saham Indonesia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.